Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saya Jalilatul Karamah NIM 856298604. Saya merupakan mahasiswi Universitas Terbuka Padang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah praktikum IPA di SD dengan tutor Ibu Via Aini SPD MPD. Baiklah rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan melakukan pengamatan mengenai sifat cahaya. Adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan dalam kegiatan praktikum ini adalah cermin datar, ada senter, ada laser, ada cermin cekung dan cermin cembung, ada busur derajat, ada lilin, ada celah cahaya, ada kertas putih, dan ada tabir kertas. Kegiatan percobaan pertama, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Kita susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian kita nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut. Letakkan sebuah benda atau lilin di depan cermin datar dan kita amati bayangannya selama benda itu kita geser-geserkan di depan cermin datar. Dan kita catat bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Seperti pada video di atas, bahwa kita untuk mengukur besar sudut datang I dan besar sudut pantul, kita menggunakan laser untuk menentukan ukuran yang lebih jelasnya. Kita amati dan kita arahkan sudut datang dan sudut pantul tersebut menggunakan laser. Kemudian, setelah itu, kita catat pada tabel pengamatan. Kemudian, pada percobaan lilin, saya geserkan ke depan dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat permukaan dari cermin datar rata dan tidak melengkung. Kemudian, sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan sama besar dengan benda aslinya. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan hukum pemantulannya, sudut datang sama dengan sudut pantul, dan serta sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Kegiatan percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Kita nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kita gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Dan kita catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Sifat bayangan dari cermin cembung tersebut yaitu selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda asli. Sifat permukaannya yaitu melengkung keluar, dan cermin ini bersifat divergen atau menyebarkan sinar cahaya. Kegiatan percobaan ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Kita nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung tersebut. Kita gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Kita catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut.
Kita atur jarak benda dan letak layar agar pada layar terbentuk bayang yang jelas dan tajam. Dan selanjutnya ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Dan kita ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Sifat bayangan dari cermin cekung bergantung pada jarak benda. Bayangan bisa bersifat nyata, terbalik, atau maya tegak dan ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Kemudian kita melakukan pengamatan menggunakan penggaris untuk mengukur jarak benda dan jarak bayangan.